Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Golongan 3 PPSDM Regional Bandung Angkatan 32 Kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis dan diskusi kami terkait salah satu isu global yaitu proxy war. Seiring perkembangan zaman, sifat dan karakteristik perang mengalami pergeseran. Pada masa sekarang, perang yang berlangsung berupa konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti. Hal ini dilakukan untuk menghindari konfrontasi secara langsung yang beresiko menimbulkan kehancuran fatal. Dewasa ini, isu yang marak dan hangat dibicarakan terkait proxy war seputar penyebaran berita hoax tentang vaksin COVID-19, mudahnya investor asing menguasai sumber daya alam Indonesia, dan pengedaran narkoba di Indonesia. Kami mengidentifikasi beberapa isu tersebut dengan menggunakan metode pentahelix. Kemudian, kami mengidentifikasi isu prioritas dengan menggunakan metode USG dan menganalisis isu prioritas tersebut dengan menggunakan metode Fishbone dan SWOT. Kemudian kami menyajikan hasil analisis berupa alternatif pemecahan masalah tersebut dalam bentuk tabel. Baik, kelompok kami mengambil 3 isu yang kemudian akan kita analisis dengan metode pentahelix. Adapun isu pertama yaitu tingginya atau maraknya penyebaran berita bohong atau hoax. Dari segi government, kurangnya sikap tanggap pemerintah terhadap peredaran berita-berita palsu, sehingga berita-berita tersebut dianggap sebagai berita benar oleh masyarakat. Kemudian dari segi akademik, penggunaan sosial media di Indonesia sudah menjangkau berbagai kalangan. Namun, karena masih kurangnya paham masyarakat tentang etika sosial media secara bijaksana sehingga tidak mampu menjaring informasi yang benar dan yang salah. Dari segi bisnis, adanya persaingan bisnis yang ketat sehingga menimbulkan persaingan antar lawan bisnis di Indonesia. Misalnya, bisnis yang dilakukan secara tidak etis akan menciptakan informasi atau ulasan palsu mengenai bisnis lawan. Di sini dikarenakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dari segi community, fenomena penyebaran berita hoax lantaran masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat belum mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Dari segi media, Indonesia adalah satu negara di mana masyarakatnya paling banyak memiliki media sosial untuk berkomunikasi. Media dapat dikatakan sebagai medium pasar bebas, lantaran informasi yang mengalir di dalamnya tidak tersaring. Isu yang kedua yaitu mudahnya investor asing menguasai sumber daya alam di Indonesia. Dari segi government, pemerintah harusnya lebih selektif terhadap investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Kemudian dari segi akademik, pengetahuan masyarakat terhadap investor asing masih kurang. Dari segi bisnis, investasi di Indonesia menjadi angin segar bagi investor asing. Dari segi community, masyarakat harus ikut aktif mengawasi dan melaporkan jika ditemukan hal yang merugikan masyarakat dan negara. Kemudian dari segi media, peran media sangat penting dalam penyebaran informasi. Media seringkali memberikan informasi simpang siur yang meresahkan masyarakat.
Dan yang ketiga, isu peredaran narkoba di Indonesia. Dari segi government, pemerintah belum terciptanya energi yang kuat. Di sini antara pemerintah dengan komponen strategis lainnya seperti BNN pusat, provinsi, dan kabupaten kota sebagai leading sektor untuk berkomitmen memberantas narkoba. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya narkoba. Kemudian dari segi bisnis, tidak dapat dipungkiri, narkoba ini merupakan bisnis besar yang sangat menggiurkan. Dari segi community, masyarakat harusnya turut serta aktif membantu dalam mencegah pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kemudian dari segi media harusnya dapat menjadi kekuatan kritis yang konstruktif untuk memupuk kesadaran bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Selanjutnya kita masuk ke metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency, Seriousness, Growth atau USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Dan ini adalah tabelnya, tabel dari metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Yang pertama yaitu isu yang pertama yaitu tinggi atau maraknya penyebaran berita bohong atau hoax dengan urgensi skala 4, seriousness-nya ada 5, growth-nya ada 4, totalnya 13. Yang kedua isunya yaitu mudahnya investor asing menguasai SDA di Indonesia dengan urgensi 3, seriousness-nya ada 4, growth-nya ada 3, dan totalnya adalah 10. 3. Peredaran narkoba di Indonesia dengan urgensi 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, jadi totalnya 12. Di sini kita menggunakan interval penentuan prioritas dengan 5 sangat penting, 4 penting, 3 netral, 2 tidak penting, dan 1 sangat tidak penting. Berdasarkan hasil analisis dari USG, didapatkan bahwa isu utama yang harus mendapatkan prioritas penanganan serius adalah tentang isu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis fishbone. Dari isu permasalahan yang tadi didapatkan dampaknya yaitu maraknya penyebaran informasi bohong atau hoax. Nah, mari kita cari tahu penyebabnya. Di sini saya telah mengamati 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu price atau harga. Tidak memerlukan biaya untuk mengakses dan menyebarkan itu hoax. Lalu ada people atau orang. Yang A, orang itu mudah percaya, lalu dia tidak mengecek info kebenarannya. Selanjutnya rendahnya kualitas pendidikan dan literasi digital. Yang terakhir, tidak biasa membaca informasi hingga tuntas. Yang ketiga yaitu proses. Prosesnya yang pertama yaitu mudah disebarluaskan, yang kedua mudah diakses setiap orang, yang ketiga tidak memerlukan biaya besar, dan yang keempat itu tidak keharusan untuk membaca tuntas. Lalu yang terakhir yaitu place atau tempat. Tempat ini bisa di media sosial atau di perkumpulan kelompok. Kita lanjutkan kepada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Kita lanjut kepada strength-nya, kekuatan yang bisa kita pakai untuk meredam maraknya pemberitaan bohong atau hoax. Yaitu yang pertama, pemerintah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1. Kemudian yang kedua, sudah tersedianya portal digital seperti cekfakta.com untuk mengecek kebenaran sebuah berita. 3. Instansi pemerintah dan ahli terkait secara aktif menyebarkan informasi di media sosial. Kemudian kita masuk ke opportunity. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas untuk setiap pelaku penyebaran hoax. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan cek ulang setiap berita yang diterima. Kemudian yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19 tidak hanya melalui media sosial tetapi bekerjasama dengan komunitas masyarakat atau lembaga swasta. Kita lanjut kepada weakness, yaitu literasi masyarakat yang rendah sehingga masyarakat kurang memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, adanya implementasi tindak pidana Undang-Undang ITE yang belum maksimal. Kemudian yang ketiga, lemahnya implementasi tindak pidana Undang-Undang ITE sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku penyebar hoax. Kita masuk pada threats. Yang pertama yaitu tindak pidana di Indonesia yang kompleks sehingga pemerintah cenderung mengesampingkan kasus penyebaran hoax. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang luas dengan lapisan masyarakat yang beragam, sehingga menyebabkan program edukasi kurang maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya kesadaran diri dan kuatnya kepercayaan masyarakat sehingga sulit menerima informasi baru. Lalu kita masuk kepada apa saja sih alternatif penyelesaian masalah mengenai maraknya penyebaran berita bohong atau hoax ini. Kita akan bagi kepada 4 tabel, yaitu alternatif tindakan, tahapan pelaksanaan, hasil yang diharapkan, dan pihak terkait. Untuk alternatif tindakan yang kami buat yaitu melakukan penegakan hukum untuk setiap penyebaran hoax dengan tegas. Dan tahap pelaksanaannya yaitu mengidentifikasi, menelusuri, serta menangkap pelaku penyebaran hoax. Dan hasil yang kita harapkan, setiap lapisan masyarakat yang memiliki niat untuk menyebarkan berita hoax dapat disadarkan dan mengurungkan niat mereka untuk menyebarkan informasi tersebut. Adapun pihak-pihak terkait yang bisa membantu dalam alternatif penyelesaian masalah ini yaitu lembaga pemerintah, Kominfo, serta lembaga lain yang terkait. Demikian presentasi dari kami tentang analisis isu global proxy war yang dalam hal ini fokus kepada maraknya penyebaran isu hoax. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.